Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gusriantika dengan NIM 19043093. Saya akan membuat video storytelling untuk memenuhi ujian akhir semester seminar akuntansi sektor publik, yang mana membuat proposal dengan judul pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, dan status pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Eh, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang pada penelitian ini yaitu pemerintah bertindak sebagai agen berupaya mengelola pemerintah dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu dalam mengelola potensi sumber pendapatan keuangan daerahnya untuk memperbaiki keadaan finansial dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya untuk terrealisasikannya otonomi daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Menurut Utami B. 2018, tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing pemerintah guna tercapainya kesejahteraan dan kemandirian pada pemerintah daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa memanfaatkan segala sumber-sumber pendapatan yang terdapat pada daerahnya dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan akan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut meskipun pendapatan asli daerahnya meningkat. Dan beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan perbedaan dari hasil penelitian yang membuat peneliti tertarik memilih tema ini. Penelitian ini memiliki objek yang mencakup kabupaten atau kota di Sumatera Barat dengan menggunakan analisis data panel dalam periode 5 tahun, yaitu tahun 2017 sampai tahun 2021. Menurut Halim 2007, ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada pada daerahnya, mengelola dengan menggunakan keuangannya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintah. Pendapatan asli daerah harus menjadi sumber utama dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat. Sistem otonomi pemerintah daerah mempunyai keleluasaan pengambilan keputusan dalam upaya pembangunan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Halim 2013 juga menyatakan bahwa salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau dari pinjaman. Ukuran daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah atau asetnya. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan melihat total aset dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya,
Umur pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Umur pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada usia sejak dibentuknya pemerintah daerah atau disahkan sebagai pemerintah kabupaten atau kota yang dihitung dari tahun pengesahan hingga tahun pengamatan. Semakin lama atau semakin tua suatu pemerintah daerah, berarti pemerintahan daerahnya tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola daerahnya. Pengalaman yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah menjalankan sistem administrasinya yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, status pemerintah daerah merupakan suatu pengakuan nasional sebuah daerah sebagai suatu kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. Status daerah pada penelitian ini digunakan menggunakan variabel dummy. Jika status daerah adalah kabupaten, maka akan diberi skor 0, dan jika status daerah adalah kota, maka akan diberi skor 1. Dengan alasan status daerah kota penduduknya memiliki kontrol sosial yang tinggi. Nah, rencana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sampai 2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling kabupaten kota dengan jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan alasan rencana penelitian di atas, peneliti merumuskan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, dan status pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, masalah atau fenomena riset. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah atau fenomena riset dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, bagaimana pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh status pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan riset. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, mengetahui pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh status pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Poin yang selanjutnya yaitu kajian teori atau telaah literatur. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan merupakan salah satu teori yang digunakan dalam suatu penelitian, seperti ekonomika, akuntansi, pemasaran, dan manajemen strategik. Dalam literatur akuntansi, teori ini menggambarkan suatu pola hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dalam sektor publik, hubungan keagenan terjadi antara pihak eksekutif dengan legislatif, di mana eksekutif berperan sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal, menurut Halim dan Abdullah 2010. Dalam hubungan ini, legislatif memberikan tanggung jawab pengelolaan pemerintah kepada eksekutif. Dalam keagenan, selalu ada masalah antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, permasalahan yang sering muncul antara eksekutif dan legislatif merupakan permasalahan keagenan. Dalam entitas publik, teori keagenan secara sadar maupun tidak telah diterapkan di pemerintahan Indonesia. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara mandiri, dan pemerintah pusat juga mengharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Selanjutnya, menurut Pratiwi 2016, ciri-ciri daerah yang memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi yaitu yang pertama, kemampuan keuangan daerah.
Artinya, daerah mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk menggali potensi sumber pendapatan, mengelola dan menggunakan dananya sendiri untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Yang kedua, pemerintah pusat semestinya hanya mengandalkan bantuan seminimal mungkin. Oleh karena itu, penerimaan fiskal daerah harus menjadi sumber penerimaan fiskal terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan fiskal pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Nah, semakin tinggi tingkat kemandirian yang dicapai oleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Yang kedua, yaitu tentang kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa pemerintah dapat mengembangkan sendiri pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya dalam rangka prinsip desentralisasi dan membangun pemerintahan daerah sendiri. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah dan barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan mencakup seluruh badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam pengukurannya, ukuran pemerintah daerah diukur dengan melihat total aset dalam suatu periode tertentu. Menurut Gomez, R.C., dan Alvino, mengatakan bahwa kota besar berkemungkinan besar dapat mengelola pendapatan dan belanja secara baik jika dibandingkan dengan kota kecil. Hasil penelitian Kucahyono menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan total aset yang besar, pemerintah daerah dapat memperbaiki infrastruktur maupun sarana dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka diharapkan semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan dari aset yang dimiliki. Selanjutnya, umur pemerintah daerah. Setyaningrum dan Savitri 2012 menyebutkan bahwa umur pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pembentukan wilayah ditentukan oleh hukum. Pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau membagi suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Selanjutnya yaitu status pemerintah daerah. Status pemerintah daerah merupakan suatu pengakuan nasional sebuah daerah sebagai suatu kabupaten atau kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. Secara umum, baik kabupaten atau kota memiliki wewenang yang sama, yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Kewenangan mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang masih berada di tangan pusat. Oleh karena itu, melalui desentralisasi dan pemekaran otonomi daerah, pemerintah akan menyelenggarakan pemerintah yang efektif, demokratis, ambisius, tanggap, terbuka, dan bertanggung jawab di daerah yang melayani masyarakat. Poin selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pada proposal ini, kerangka konseptual dari penelitian dapat dibuat sebagai berikut, yaitu kemandirian keuangan daerah sebagai variabel Y dan variabel X-nya ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, dan status pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, ukuran pemerintah daerah berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah. H2, umur pemerintah daerah berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan H3, status pemerintah daerah berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Poin selanjutnya yaitu metodologi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di Sumatera Barat sejak tahun 2017 sampai 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 kabupaten atau kota. Sedangkan jumlah penduduk diambil dari data statistik Badan Pusat Statistik atau BPS dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diambil dari data yang dipublikasikan oleh website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari populasi tersebut, semuanya dijadikan sampel sehingga penelitian ini disebut juga penelitian sensus atau populasi. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling, artinya pada penelitian ini seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data dokumentasi. Martono mendefinisikan dokumentasi sebagai suatu metode mengumpulkan berbagai benda atau objek yang memiliki karakteristik berupa teks tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu www.djpk.kemenq.go.id, BPS, dan jumlah SKPD kabupaten atau kota yang dipublikasi. Selanjutnya, variabel dependen atau Y-nya yaitu kemandirian keuangan daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indikator kemandirian keuangan pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian. Rasio ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam menyediakan kebutuhan pendanaan pembangunan di daerah. Selanjutnya, variabel independen atau variabel X, yaitu ada 3. Yang pertama, ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan total aset yang dimiliki suatu pemerintah daerah. Patrick 2007 menggunakan pendapatan untuk ukuran daerah. Penelitian menggunakan total aset atau aktiva untuk mengukur ukuran daerah dengan pertimbangan, karena nilai aktiva lebih stabil daripada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Variabel X yang kedua, umur pemerintah daerah. Umur pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada usia sejak dibentuknya pemerintah daerah atau disahkan sebagai pemerintah kabupaten atau kota yang dihitung dari tahun pengesahan hingga tahun pengamatan. Variabel X yang ketiga, status pemerintah daerah. Status daerah pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. Jika status daerah adalah kabupaten, maka akan diberi skor 0, dan jika status daerah adalah kota, maka akan diberi skor 1. Nah, baiklah, sekian video storytelling dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.